Aduh, kalau cerita kadang saya suka nggak kuat ya. Karena jujur saya aja dijual sama orang tua kandung saya. Oh ya Allah. Jadi ibu bapak saya yang sekarang itu bukan orang tua kandung. Berhasil Saya kabur lahir dari di ya. tempat sampah bang, bukan di bidan. Maksudnya? Itu diambil sama ibu saya tuh, dijemput tuh bukan di bidan, emang udah lahir di situ. Jadi tempat pembuangan sampah, orang tua kandung saya cuman bikin kayak terpal-terpal, yang penting gak kehujanan gitu. Ya Allah. Aduh, saya sedih. Teman-teman belum tahu ya. Saya kecil sarapan apa? Sarapan jengkol. Jengkol rebus dipakein apa namanya Kelapa, kelapa. iya, Itu sarapan saya kelapa dulu loh. muda. Saking nggak kebeli beras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, host paling tampan sebekasi dan sekitarnya, Ale Jejak Backpacker. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Kali ini saya telah kehadiran seorang narasumber. Yang mana narasumber kita ini tinggal atau sehari-harinya ada di lingkungan prosti atau lokalisasi. Seperti apa kehidupan sehari-hari dari narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa narasumber kita, Kak Reni. Halo Kak Reni, Halo, Bang. apa kabar Kak Reni? Alhamdulillah. Wow, merinding. Merinding. Ya penasaran banget ya sama orang-orang yang tinggal di lokalisasi atau lokalisasi, yaitu tadi yang saya sebutkan ya. Tadi saya keceplosan nyebut tapi nggak apa-apa sih Emang sebenarnya. tempatnya. Emang tempatnya ya. Iya. Lokalisasi itu seperti apa sih Kak? Apa namanya? Ada nggak sih berpengaruh nggak dalam kehidupan sehari-hari Kak Reni seperti itu misalkan? Seperti apa Kak? Sebetulnya sih berpengaruh banget, Bang. Hmm. Tapi di balik semuanya tuh ada kisah lucunya, ada sedihnya juga, tapi daripada lucu banyak sedihnya, Bang. Jadi saya mulai ada di tempat lokalisasi itu dari 2009, Bang. 2009. Iya. Oke. Awalnya waktu itu namanya hidup di ibu kota ya, kan keras banget. Waktu itu pas perekonomian juga down juga bang. Jadi kita waktu itu ceritanya nggak kebayar kontrakan bang, sampai akhirnya digembok dari luar. Oh sampai segitunya ada ya? Iya, Oh dikira di sinetron doang tuh enggak ada sih, yang ngalamin gembok gitu. sendiri. Oh, oke. Jadi ya telat sampai 2 bulan sih belum bang, telat 1 bulan 1 minggu ya udah digembok. Alhasil kita nggak bisa masuk tanpa punya salinan gitu. Sampai akhirnya ada salah satu beberapa teman saya lah gitu ya, cewek-cewek yang masih kerja di situ. Ada juga teman-teman saya yang waria, dia bilang ya udah ini daripada bingung udah aja di sini dulu katanya. Jadi selama saya belum bisa pulang itu bang, saya tuh sama anak saya tuh waktu itu belum ada yang kecil ya, saya itu sama anak saya sempet tidur pinggir kali bang. Oke. Pinggir kali-kali Ciliwung itu kita tidur di situ tuh cuman modal alas koran 2 lembar itu kita panjangin, nggak pakai bantal, nggak pakai selimut. Kita udah nggak mandang embun, udah nggak mandang takut ada kala jengking kayak kelawang, udah nggak mikir ke situ, yang penting kita bisa merem aja. Waktu itu maaf suaminya? Waktu itu kan belum punya suami lagi. Oh oke, single parent ya. Iya. Oke. Jadi saya janda dari umur anak saya usia 1 bulan setengah. Waktu itu anak saya baru umur 11 apa 12 tahun gitu. Nah selepas itu sempet 2 minggu tuh bang tinggal di pinggir kali. Tapi ada juga yang bilang udahin daripada di pinggir kali, tinggal di tempat saya. Tapi kan namanya numpang di tempat orang nggak enak ya bang kalau terlalu lama. Akhirnya kita tinggal di situ. Dari situlah bang saya tuh tahu kehidupan
mereka yang ada di situ tuh seperti apa gitu. Pas udah, kalau siang aktivitasnya biasa kayak kita gitu ya, udah mulai sore udah mulai itu pada siap-siap. Nggak jarang juga si waria ini, jadi kan posisinya cewek, kak, kalau di situ cewek ke belakang baru waria ya. Itu nggak akur bang. Oh, cewek sama si waria. Oke. Jadi kalau pas kebetulan si cewek itu lewat ke tempat waria itu nggak jarang dikata-katain gitu Oke. istilahnya. Tapi ya kalau misalkan mereka punya batasnya masing-masing bang. Selepas itu, dari situ saya juga baru tahu ya, kalau ternyata ada salah satu perempuan yang cari uang di situ bang, itu ditungguin sama ibu kandungnya sendiri. Bahkan yang nentuin harga berapa untuk berapa uang, nominal uang buat sekali kencan itu ibu kandungnya bang. Oh ada. Iya. Gila. Bahkan yang saya tadi bilang ibu kandungnya yang nungguin itu posisi anaknya itu lagi hamil. Serius bang. Wah gila. Kalau abang nggak percaya, abang bisa tanya deh orang-orang yang biasa datang ke tempat kayak gitu. Itu malah kalau misalkan kayak cewek-cewek hamil gitu, itu malah lebih laris bang, ketimbang kayak cewek-cewek cakep biasa. Alasannya? Karena saya sempat tanya kan, itu kok hamil masih nyari duit, saya bilang gitu kan. Justru laris katanya. Hah? Nggak sakit apa, saya pikir gitu kan. Justru orang tamu-tamu tuh kalau sama cewek-cewek yang biasa itu katanya udah biasa. Tapi kalau sama yang hamil kan, biasanya gue sama cewek yang biasa-biasa aja, coba jajal sama yang hamil ngamar gimana sih rasanya. Sempat suatu saat sampai akhirnya dia hamil tua bang, itu pas banget malam minggu, subuhnya tuh karena masih banyak tamu kan, subuhnya dia ngelayanin tamu, nggak lama dia pulang kan naik bajai. Itu sampai kontraksi di bajai, sampai anaknya itu lahir di bajai bang. Oh gila. Dan nggak nyampe 40 hari itu dia udah nyari duit lagi di situ. Kalau dunia malam itu benar-benar sadis deh bang. Ada istilahnya, ibunya dia bisa dibilang maaf ya, dia punya anak gadis. Itu dia tawarin nggak sama tamu-tamu biasa bang. Dia tuh tawarin kayak misalkan kayak bos-bos gitu. Tuh saya ada anak perawan tuh, berani berapa? Nominal di bawah 5 juta mah nggak bakal diterima bang. Padahal anak kandungnya loh itu. Banyaknya itu yang nongkrong di warung-warung itu, entah itu orang tuanya jualan, anaknya yang nongkrong. Ada juga yang suaminya buka warung, istrinya yang nongkrong. Dipakai pun kan walaupun di kamar tetap depan mata dia dong. Wah ada banyak ya? Bang. Gila. Banyak. Tapi kebanyakannya tuh orang-orang dari tempat tertentu ya, nggak usah saya bilang ini ya, soalnya ini kan bawa suku nggak ya. Nah pas udah gitu ada nih Bang pengalaman. Salah satu masih anak baru ceritanya. Dia datang dari kampung. Dia datang, nggak lama, saya kan lagi jualan kopi tuh. Teh katanya, numpang nongkrong ya di sini. Oh iya Neng, nggak apa-apa, duduk-duduk aja, nanti juga. Neng main apa? Nyari duit. Kan takutnya ntar pas ada tamu naksir dia, saya tawarin, takutnya dia cuma main doang kan. Saya kerja juga Teh. Oh ya udah, duduk aja situ. Kalau nggak mau pakai bangku, pakai nih bangku Teteh, nggak apa-apa. Saya bilang karena anak baru kan, belum ada temen, dia juga emang baru datang banget ke situ. Ntar kalau ada tamu juga, ntar Teteh kasih tahu. Karena di situ walaupun pengunjung banyak, rata-rata gini Bang, kalau misalkan nih ada cowok tamu suka sama anak baru ini, sementara sebelum sama anak baru ini dia biasa sama si cewek yang satu lagi, itu diberantemin Bang. Tamunya dimaki-maki, si ceweknya diberantemin. Makanya saya bilang, nanti kalau misalkan ada tamu yang mau sama kamu, terus misalkan itu tamunya siapa, sebelum kamu bilang mau, kamu ngomong dulu sama perempuannya biar nggak berantem. Saya bilang,
Itu kalau udah ribut parah bang, bener-bener kadang sampai botol itu pecah semua. Nah setelah itu adalah ceritanya cowok suka sama dia. Dia tanya dong, cowoknya masih muda, antara umur 27-28an lah. Nanya nih ceritanya ke anak ini. Posisi anak ini duduk sama saya kan adalah 15-20 meteran ya. Nanya ceritanya, Neng, ngamar berapa? Dia bilang, oh bentar ya. Si cewek itu nyamperin ke saya. Teh, kalau di sini katanya ngamar berapa? Nah, berhubung saya bukan cewek kerja malam kayak begitu ya. Saya tanya dong sama sebelah saya. Sebelah saya cuma ketawa. Jangan dikasih murah-murah, kamu orang baru pasti laris kata gitu. Udah pasang aja harga 200 kek, mentok-mentoknya 150, tapi kan tahun 2009 segitu udah termasuk mahal ya kalau di lokalisasi gitu. Dibilang lah, berapa Neng katanya? 200 bang katanya gitu. Maksud saya jangan dibilangin 150, nanti kan mentok-mentoknya di harga segitu kan. Kalau nawar ya. Kata si abangnya gini, 200 tapi karaoke ya. Kata si anak ini, oh iya bang, tunggu sebentar ya. Anak ini nyamperin saya bang. Teh, kenapa Neng? Ada mic nggak? Mic buat apa? Itu sambil dia nunjuk, itu si AA-nya mau karaoke. Alhasil si tamu itu kan malu bang, terus pergi. Loh, katanya mau karaoke. Langsung cabut bang tamunya. Dibilangin lo sama teman sebelah saya, itu maksudnya bukan karaoke itu. Enggak, serius. Dia bilang katanya mau karaoke teh katanya. Aduh, itu bukan urusan saya nih mbak, ini yang ngejelasin. Saya bilang bukan Neng, itu maksudnya karaoke itu suruh iseng. Apanya bisa? Polos banget ya. Apanya 16 tahun bang umurnya. Jadi ceritanya si anak ini yang umur 16 tahun ini di kampung, namanya pergaulan ya, nggak di kampung nggak di kota ya bang. Ceritanya dia sama si pacarnya ini. Nah pas udah tahu dia hamil sebulan lebih seminggu, pacarnya tuh ngilang bang. Saking ketakutannya, emak bapaknya kan katanya galak. Saking ketakutannya, mumpung orang tuanya belum tahu, cabutlah dia ke Jakarta. Kebetulan ada abang-abangannya, tapi dia kayak anak jalanan gitu bang. Nah kata anak ini, bang, diceritain lah gitu ya, bang gue posisi lagi bunting berapa bulan, 1 bulan lebih seminggu, ya udah mau masuk 2 minggu sih katanya. Lah terus gimana katanya, emang cowoknya udahlah nggak usah dicari, percuma juga kata si anak ini gitu kan. Tapi gimana caranya ya buat biar bisa dapat tempat tinggal, terus buat makan sehari-hari, minimal sampai anak ini lahir baru dia pulang maksudnya. Nah terus udah gitu ya, terus gimana, apa mau digugurin aja? Enggak bang, kasihan kata anak ini nih. Pas udah gitu, ya udah lu mau nggak kerja malam katanya. Bukan gua ngejerumusin, udah terlanjur, udah kepalang kata abang-abangannya ini. Akhirnya dibawalah ke situ bang, ketemu sama saya. Karena posisi saya kan bukan jualan minuman ya, ya saya kasih ke warung yang sebelah saya yang jualan miras yang kayak gitu-gitu kan. Karena emang anaknya cakep bang. Nah pas udah gitu, akhirnya dia kerja di situ, lama-lama udah lihai lah gitu ya. Makin lama ganti bulan otomatis kan hamilnya makin besar. Tapi malah larisan yang bunting bang, daripada cewek-cewek cantik biasa loh. Karena selain dia ada juga salah satu anak situ juga, namanya Santi lah sebut ya. Dia cari duit di situ ditungguin sama ibu kandungnya. Dari dia hamil belum terlalu besar sampai akhirnya besar, yang tadi saya bilang lahiran di Bajai itu benar-benar dibikin kayak kejar setoran gitu bang. Jadi nggak boleh duduk dikit, ibunya yang bang nih cewek nih bang,
bosen kan bang sama yang biasa-biasa ini, mumpung lagi bunting, biasanya orang bunting tuh enak loh bang, jadi yang promosiin tuh ibunya bang. Nah waktu itu belum habis masa nifas, pokoknya belum ada sebulan deh bang, dia udah balik lagi ke situ. Saya bilang, loh San, udah balik lagi kan belum 40 hari. Ya habis kalau nggak gitu katanya beli susu apa dari mana, padahal sementara dia sendiri punya suami loh. Pas udah gitu sampai akhirnya berbulan-bulan tuh udah dilewatin, ngeluh lah si Santi ini bang, ngeluh katanya perutnya sering sakit. Dia bilang ke ibunya, bu kayaknya nggak bisa ngamar dulu deh, soalnya setiap ngamar katanya perutnya sakit, turun berok kali katanya. Dibawalah ke tukang urut, masih sakit juga. Ternyata ya itu pas dibilang udah coba San dicek ke rumah sakit, ibu nggak mau katanya ngantuk kalau siangnya. Udah teteh yang ngantar, akhirnya saya antar lah bang ke rumah sakit besar kan. Saya antar ke rumah sakit besar, ternyata pas dicek dia kena kanker rahim. Karena si darah yang belum bersih itu pada nyangkut di dinding rahimnya. Nggak sampai di situ, udah tahu sakit begitu masih dipaksain kerja bang. Itu begitu parahnya. Terus ada juga salah satu teman waria, saya pikir namanya waria kan penampilannya doang ya bang. Kalau misalkan kayak dia dijahatin orang pasti karakter jantannya keluar, ternyata enggak bang. Pernah jadi si waria ini dipakai sama tamu, udah kelar dipakai dia nggak mau bayar bang. Pas dia komplain digampar, itu nangis bang esok. Anjing dasar lekong kurang ajar. Kalau kenapa kak, itu temong katanya udah make gue kagak mau bayar, nangis itu bang, ngesot-ngesot. Saya bilang ya ampun, teman-temannya emang pada kemana. Tapi kalau misalkan ada teman-temannya abis itu dia dikeroyok bang. Kadang ada juga tamu yang misalkan kayak dia minum terus dia pakai perempuan. Nah si mungkin buat bayar perempuan ini habis kali ya, nggak ada, jadi habis dipakai alasannya bentar ya saya keluar dulu bentar ngambil uang, taunya kabur. Itu asal ngadu di Uber ketahuan itu di. Yang sedih lagi tuh kalau misalkan kayak waria-waria atau perempuan-perempuan malam yang misalkan kayak dari muda udah nyari uang di situ ya, karena mungkin dia juga udah bingung nggak punya skill buat kerja yang lain, sampai akhirnya sampai tua di situ. Jadi kalau kehidupan di situ kan kita cari uang oke lah, dari muda sampai usia 30-an itu masih laku ya, tapi kalau dari 35 ke sana kan udah agak kurang ya. Karena kan datang lagi yang baru itu nggak jarang mereka emang sampai nutup napas di situ bang, Di lokalisasi itu. iya. Karena sebelumnya oke lah dia masih laris, dia punya gendakan ya, istilahnya kumpul kebo lah gitu. Tapi kan kalau posisi dia udah nggak bisa nyari duit pasti ditinggal bang. Sampai akhirnya kontrakan nggak kebayar, dia pun tinggal di situ. Pernah salah satu waktu itu teman saya orang Jawa ada namanya nih, nyari duitnya itu benar-benar kayak kejar setoran banget. Pas udah jarak berapa minggu saya lihat kok nggak pernah pulang, pagi siang sore malam ada di situ terus kan, sambil bawa kantong plastik. Teh kok nggak pulang-pulang nyari buat bayar kontrakan, saya bilang. Udah nggak ngontrak katanya, barang-barang juga orang pulang ke kontrakan barang-barang udah kosong, jadi dibawa bang sama gendaknya. Sampai akhirnya dia tinggal di situ sakit. Pas jarak berapa hari saya balik lagi, saya lihat dia tuh tiduran. Jadi posisi ini rel jalanan di sini kan banyak kayak beton-beton yang disusun buat duduk cewek-cewek ya, dia duduk tapi kayak setengah tidur gitu, gimana sih bang? Kakinya ke bawah tapi dianya tiduran miring. Nah pas udah gitu saya bilang, duh nih orang nyari duit kok ngoyo amat, saya bilang ya, sampai tidur di situ. Maksud saya mau bangunin
biar dia tidur di warung saya aja, di bawah kan ada kayak alas gitu. Teh tapi posisinya tuh madepnya tuh ngebelakangin jalanan bang. Teh bangun teh Tani. Loh kok nggak bangun, saya pikirkan. Pas udah gitu taunya si lubang hidung, mulut sama hidung sama kupingnya itu udah dikerubutin semut merah bang. Meninggal. Iya, dan segitu orang banyak nggak ada yang tahu. Sampai hari ini salah satu dari kita, karena kita juga kan nggak mau kesalahan ya, buru-buru lapor ke pospol yang paling dekat, jarak sejam baru dibawa ke rumah sakit. Sering bang, itu udah makanan sehari-hari, udah nggak aneh kayak gitu. Ada juga salah satu suami istri, ini yang lebih sedih nih bang. Ada salah satu suami istri, dia nggak ngontrak, dia tinggalnya di pinggiran kali situ juga. Jadi si suaminya itu kayak kernet Metro Mini gitu, istrinya cewek nyari duit di situ. Tapi karena usianya kan udah 40 ke atas ya, jadi kan jarang-jarang dapat tamu gitu, kadang ada duit kadang nggak, begitu juga suaminya, makanya dia berdua nggak ngontrak. Suatu saat si suaminya ini sakit bang, nggak tahu penyakitnya apa, yang jelas pokoknya dia tuh baik banget sama saya, sama anak saya tuh waktu saya masih tinggal di situ ya. Kata suaminya ini, Rin, ya om, nih ada pepaya nih, saya tuh katanya kalau makan nasi atau apa nggak masuk, pengennya yang seger-seger. Ya udah makan lah om. Enggak, ini nggak habis sayang, katanya. Bukannya dimakan, jadi si lidahnya itu habis bang. Itu dulu sebelum saya tahu bahaya HIV itu bang, ternyata itu udah salah satu gejalanya bang. Jadi kayak sariawan lidah melepuh gimana sih bang, tapi ini semuanya habis. Saya bilang, cobalah om periksa ke 24 jam atau gimana, jangan nunggu parah, kan gak enak juga kalau gitu nggak bisa makan apa-apa, saya bilang kan. Akhirnya dia periksa, apa kata dokternya om? Ya, itu kemarin katanya dibersihin, dikerok semua, perih sampai keluar air mata, tapi ya mudah-mudahan aja sembuh. Udah obat apa aja dia pakai gitu ya biar cepat sembuh, tetap nggak kena juga bang. Sampai akhirnya badannya kurus banget. Jadi kurusnya tuh jadi kayak orang kena mah, gimana sih, kayak orang asam lambung. Dia juga sering ngeluh sakit kepala, sampai akhirnya pas waktu itu posisi saya itu udah mulai punya uang nih buat ngontrak di tempat baru, otomatis udah nggak tinggal di situ dong. Nah, saya udah punya uang, saya ngontrak, tapi kalau misalkan sore tetap saya ke situ karena kan saya jualan di situ. Pas saya ke situ lagi, Rin, apaan? Tuh suaminya si Teh Lina kayaknya udah parah deh. Aduh, terus gimana dong? Bawa ke rumah sakit aja. Ih, duit dari mana? Kata dia gitu kan. Lagi waktu dulu juga saya kan belum ngerti ngurus-ngurus BPJS itu kayak gimana. Tambah lagi KTP dia KTP kampung bang. Pas udah gitu sempat ya kita akalin lah sebisa-bisa kita gitu ya. Dikasih dikompres air hangat lah apalah gitu kan. Pas udah gitu besok sorenya saya mau buka, ternyata dibilang, Rin, si om tuh katanya udah meninggal. Dia posisi yang saya bilang sedih itu, ini kan suami istri ya, si omnya meninggal itu, ini kan rumput-rumput sebelah sininya kan ada sedikit daratan ya, itu tempat kita tidur bang. Posisi si om meninggal di situ karena kita semua nggak ada yang mau kesalahan, termasuk si istrinya ini juga. Itu posisi dia di situ meninggal, terus ini gimana, posisi bingung kan. Ya udah lapor polisi aja apa gimana kek gitu kan, soalnya kalau dibawa ke rumah sakit pasti ditanya. Ternyata si om sama si istrinya ini bukan istilahnya nikah resmi bang. Jadi si om ini yang jadi kendala, si om ini tuh di sini ada keluarganya dan ada istrinya juga. Itu yang bikin si istrinya yang si Teh Lina ini angkat tangan, karena pasti namanya orang meninggal harus dikasih tahu dong keluarganya. Iya, betul. Lapor ke kantor polisi, itu polisi nggak langsung datang bang, jarak 2 jam, 2 jaman baru datang. Kondisi saat itu pas dia meninggal udah hujan, dari panas sampai hujan sampai panas lagi, itu jenazah di situ bang. Bininya cuman bisa nangis ngeliatin doang.
Sampai akhirnya dibawa ke Cipto karena dengan alasan katanya nggak ada identitas, bilang gitu kan. Dibawa ke Cipto itu pun lama baru ada yang ngambil, adalah hampir 1 bulan baru ada yang ngambil. Lepas dari situ jarak 3 apa 5 bulan gitu, si istrinya lah nih sakit karena kepikiran terus si suaminya ini. Si istrinya sakit, ya gitu, meninggalnya di situ juga bang. Istrinya ini. Cuman kalau yang pas si Teh Lina ini, si istrinya ini pas meninggal itu sekaratnya memang pas saya ada. Jadi Sama kalau, sakitnya? ya ternyata taunya si om itu ketularan HIV dari istrinya. Ya, ya. Ya, di tempat kayak gitu ya. Jadi ya segala macam penyakit ya turun menurun. Jadi yang dari istri bisa aja ke suaminya, nanti menular lagi ke anaknya kalau misalkan hamil gitu ya. Nah terus udah gitu dibawa ke rumah sakit, tapi itu benar-benar nggak ada yang ngambil bang. Sampai akhirnya saya tanyakan, Pak, jenazah itu udah dia ngambil belum? Pas 2 minggu nih. Nggak tahu, kayaknya belum deh. Biasanya kan kalau di rumah sakit kalau jenazah nggak ada yang ngambil gitu suka dibikin praktek ya. Saya kan biar kata gimana, itu teman saya ya. Waduh, akhirnya saya putusin malamnya, saya bawa kardus tuh bang, kayak kardus mie gitu. Saya mintain sumbangan dari ujung ke ujung seikhlasnya, mau 1.000 perak ya, 2.000 perak ya, seikhlasnya. Maksud saya mau nebus mayatnya biar kita makamin aja. Betul. Malam itu alhamdulillah dapat uang, saya tambahin pakai uang dagang saya. Besoknya saya urus mayatnya, saya makamin di Menteng Pulo. Karena kita juga nggak tahu keluarganya di mana. Untuk iurannya gimana jadinya? Biasanya kan kalau kayak gitu kan ada per tahun ya? Iya. Iya, Emang gak gede sih, paling kalau per tahun itu paling 80-an. iya gitu ya, masih. Nggak apa-apa sih kalau untuk gitu mas, saya juga masih sanggup bang. Kan setahun sekali. Iya betul. Tapi nih berapa lama waktu Kak Reni tinggal di lokalisasi itu? Lama bang, dari 2009 sampai 3 tahun yang lalu terakhir. Nah ini kan tinggal di lokalisasi ya, pasti kita banyak banget menemukan kayak hal-hal yang negatif semua lah. Iya. Pastinya di situ ya Kak Reni. Nah di sini Kak Reni pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang mungkin nggak pernah terduga sebelumnya, misal kayak mungkin dilecehkan kayak gitu? Oh sering bang, sering. Pelecehannya dalam bentuk kayak Enggak gimana? sih, tapi sebatas ini cuman sampai omongan doang, nggak yang lain-lain. Paling ya teh apa, kan kalau saya pada biasanya habis minum dari situ kadang kan suka ada yang pada mabuk gitu ya. Minta teh hangatnya, beli teh hangatnya di tempat saya, atau kadang susu putih kan. Kalau misalkan mabuk nih bang pakai kayu putih takutnya enak, saya pikir gitu. Terus dia bilang enggak lah katanya, pengen cewek. Saya mah itu di dalam kan banyak, enggak sama si teteh aja. Oh saya bukan cewek nyari duit bang, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang alah tinggal diem di tempat kayak gini kok nggak nyari duit, bohong aja. Berapa duit sih biar saya yang bayar. Sering digituin bang. Banyak juga yang nggak percaya, banyak. Tapi ya semua sih, tapi alhamdulillah cuma sampai segitu doang sih, nggak sampai yang macam-macam gitu. Ya, ya. Tapi ini maaf ya, nggak tergiur gitu apa namanya Kak Reni buat misal kayak memasarkan si cewek-cewek ini alias nih nyambi jadi. Enggak sih, itu kadang kalau misalkan ada yang nanya suka saya tunjukin. Oh gitu. Ada cewek enggak, ada yang baru nggak di sini tuh, saya bilang di warung situ banyak ya, tapi cuma sekedar gitu doang sih. Tapi untuk anak sendiri gimana waktu itu, kan anak udah berapa tahun umurnya waktu tinggal di situ? Udah lumayan besar, udah umur kira-kira waktu 2009 mah dia masih kecil.
kira-kira 7 tahunan. Makin sini kan dia makin ngerti. Sempat juga tuh bang, anak saya tuh disamain sama anak-anak yang lain, sama cewek-cewek situ. Mama katanya, itu nama anak saya kan Ido ya. Aido katanya udah punya pacar belum? Si Rido mah gak mau pacaran, saya bilang. Bila minta nomornya dong mah, minta sono mah orangnya, gak dikasih katanya. Sampai itu cewek tuh mabok bang, mabok terus bilang gini, saya lagi duduk ya, datang ngerangkul lutut saya, ma bagi nomor Aido dong katanya. Nggak apa-apa deh katanya, kalau misalkan emang kata Aido HP-nya rusak, saya deh katanya, ntar malam minggu dapat duit katanya, saya beliin, maunya HP apa. Ternyata emang kebiasaan di situ itu ya itu, jadi kayak cewek ngebiayain cowoknya. Makanya dari situ anak saya benar-benar udah nggak mau main ke situ lagi. Kalaupun ngejemput paling di bawah. Gitu. Ada perasaan malu nggak sih anaknya? Enggak, karena kan kita di situ cuma jualan. Kali ada wah omongannya jualan. Kalau di tetangga situ. iya, pasti. Biasalah ya. Gitu. Palingan juga ngangkang, ngomongnya doang, jualan kopi, jualan es atau apa, kan kita nggak tahu. Tapi kalau saya sih jujur nggak ngambil pusing bang. Ya banyak lah kayak gitu ya. Memang sih nggak ini juga, banyak juga misalkan kayak penjual jamu misalnya kayak gitu. Banyak juga yang statement orang miring gitu tentang si penjual jamu, apalagi misalkan penjual jamu di daerah pelabuhan gitu. Iya betul. Banyak yang bilang ada bisa dipakai tuh ininya, penjual jamunya minta dia jualan jamu sembari dia melayani kayak mungkin supir-supir kontainer, supir-supir truk gitu kan. Itu kan banyak banget kayak gitu ya, apa namanya, orang yang ngomongin enggak lah gitu. Itu tapi terbenar tahu bener atau enggaknya kita kan nggak tahu. Kalau bener ya udahlah, dia jalannya dia mencari uangnya dengan hal yang seperti itu gitu. Itu masih agak mendingan bang. Di truk ada salah satu teman saya, dia masih tetangga saya kan. Itu abang tau nggak? Dia beroperasinya di mana? Di bioskop bang. Bioskop? Kan ada CCTV. Nggak ngerti dia, pokoknya di bioskop dia. Jadi kalau kayak di tempat lokalisasi gitu kan cewek-cewek udah banyak. Iya. Dia tunggu di bioskop gimana sih, kayak penonton biasa bang. Tapi katanya sebagian dari penonton yang biasa pakai jasa seperti itu, dia itu udah tahu ciri-ciri dari perempuan nyari duit kayak gitu. Nah saya tanya dong, di bioskop kan banyak orang, nah terus makainya di mana? Saya bilang kan, pikir saya tuh antara di kamar mandi gitu kan. Ternyata enggak bang, di kursi. Aduh gimana? Tapi katanya kalau kayak gitu-gitu emang sih uangnya nggak seberapa teh, tapi nggak lama katanya, nggak lama dan nggak capek. Maksudnya ya jadi dia cuma ngisep doang gitu sampai keluar udah. Karaoke doang. Saya bilang aduh, nyari duit Jakarta ada aja. Serius saya itu kaget. Pantesan dulu sempat juga saya kerja jadi cleaning service di bioskop. Itu sebelum saya tahu hal kayak gini ya bang, pantesan kok kadang kalau pas bersih gitu, kadang saya nemu kadang nemu bekas kayak itu, taunya baru ketahuan itu. Bekas PH berarti bisa kelupaan gitu ya, buat makainya lagi. Kita kan kalau misalkan kayak abis bersih gitu ya di bioskop gitu, kolong-kolongnya terus selipan itu kan mana tahu, takutnya ada jam atau handphone atau apalah gitu ketinggalan kan. Kita kan kasih ke security. Saya bilang, bang ya, Rini nemu harta karun nyelip di kursi pojok. Apaan? Taram, kacamata istimewa. Ngakak itu. Ini mah katanya BHWW gombel, mana gede banget ya. Gila, bisa kelupaan sendiri. Bingung saya juga, nggak bisa mikirin itu. Oke. Ini tapi karena ini tinggal di lokalisasi itu berapa lama sih? Atau sekarang ini masih tinggal di daerah situ? Enggak,
Udah lama, udah sejak 3 tahun lalu udah nggak pernah ke situ. Berarti kalau untuk anaknya sendiri sekarang berarti udah gede dong anaknya ya? Udah Udah kerja. 22 Oh, tahun. 22 tahun udah kerja ya. Cuma satu, Kak. Anak kandung 1, anak asuh tadinya 5 Bang. Anak asuh. Anak asuh meninggal 2, tinggal 3, jadi 4 sama anak saya. Oh, jadi yang tersisa anak asuhnya Tinggal 3. tinggal 3. Anak asuh kayak gimana sih? Maksudnya? Ini yang 2 ini kan anak saya yang paling besar kerja di Malaysia nih sekarang. Yang nomor 2, nomor 3 itu jadi waktu masih tinggal di daerah Jakarta Timur itu ada salah satu tetangga. Tetangga itu emang hidupnya benar-benar susah Bang. Jadi si istrinya itu kayak kerja ART gitu tapi yang pulang sore itu. Nah suaminya itu kayak tukang bersih-bersihin di empang gitu. Ini anak 2, ini anak 1 ini, yang 1 dulu ya. Yang 1 ini kan nggak jauh beda sama anak saya. Istilahnya cuma selisih 4 tahun lah sama anak saya. Itu mainnya itu di rumah saya terus Bang, emang udah dekat. Nah, nggak lama lahirlah adiknya nih yang kedua, ya kan? Lahir adiknya yang kedua, emang dari pas hamilnya saya lihat juga si ibunya emang nggak sehat Bang. Badannya tuh udah kuning semua. Nah, pas udah gitu belum ada umur 40 hari bayi ini ibunya meninggal. Ibunya meninggal. Akhirnya tinggal sama bapaknya sama si anak ini doang kan. Bapaknya bingung. Saya bilang gini karena emang kita tetangga deket kan. Saya bilang, "Pak, kalau siang kan saya di rumah kan. Pak, kalau misalkan pagi mau ke empang nggak apa-apa anaknya si bayinya taruh di rumah saya aja." Saya bilang, "Kan siang, saya jam 10 aja udah bangun tidur." Saya bilang, "Nggak apa-apa Mama Ridho." "Nggak apa-apa," saya bilang. Akhirnya tuh anak dititiplah ke saya. Karena emang saya kan suka ya sama anak kecil ya, pengen banget punya anak perempuan. Kebetulan itu bayi emang bayi perempuan Bang. Jadi saya sayang banget. Kadang susunya habis apanya habis juga nggak pakai ngomong ke bapaknya, saya beliin. Sampai akhirnya pas anak itu umur 2 bulan, 2 bulan kurang seminggu, itu namanya apes kita kan nggak tahu ya Bang. Bapaknya sore-sore ceritanya tuh lagi ngoret, bersihin empang, tiba-tiba dipatok sama ular tanah. Udah dipatok itu bapaknya itu nggak buru-buru ngomong, masih terus dikerjain. Sampai akhirnya pas udah puyeng, yang punya empang datang temuin si bapak ini udah ya ngejoprak di situ. Akhirnya dibawa ke rumah sakit udah nggak ketolong. Pas di jalan dia sempat bilang ke Pak RT sama ke yang punya empang ini, "Tolong bilang sama mamanya Ridho titip anak saya." Udah belum nyampe di rumah sakit udah meninggal. Jadi akhirnya si bayi ini sama kakaknya saya yang asuh. Nah itu baru 2, ada 1 lagi nih anak cewek juga. Anak ini saya temuin waktu itu di depan terminal. Ada orang buang. Iya. Oke. Karena kalau misalkan kayak kita harus lapor ke sana sini, saya pikir prosesnya ribet ya. Ribet. Nggak banyak ngomong, saya bawa pulang. Saya bawa pulang. Sampai akhirnya pas usia 2 tahun 8 bulan anak asuh saya yang ketiga ini meninggal Bang. Taunya katanya ada penyempitan pembuluh darah di tungkai otak belakang. Itu udah habis-habisan Bang. Pakai perhiasan apa aja saya jual. Yang penting ini anak bisa ketolong. Karena ketiga anak ini nggak saya beda-bedain antara anak angkat dan anak kandung. Karena anak saya juga sayang sama dedeknya. Setelah pas anak ini meninggal, jarak berapa tahun, ada salah satu perempuan malam juga. Jadi si cewek ini punya suaminya ini di kampung sama ketiga anaknya. Ya, dia di Jakarta, suami sama 3 anaknya di kampung. Si cewek malam ini dapat lagi cowok. Si cowoknya ini orang yang kerja daerah situ, dibilang bergendak lah, kumpul kebo gitu ya. Namanya kerja malam gitu kan kita nggak tahu itu anak siapa. Sampai akhirnya hamil. Si cowok ini masih mau nerima Bang.
walaupun istilahnya itu anak siapa atau gimana, tetap dia ngebiayain. Tapi si cewek ini emang itu kenceng bang, bisa dibilang otaknya ada gesrek lah gitu. Padahal si gendaknya ini kurang baik apa gitu kan, anak-anaknya di kampung dikirimin sama dia kan, uang hasil dia nyari uang malam itu cuma buat nyabu doang bang. Sampai akhirnya pas di usia kandungan 7 bulan dititipin lah si cewek ini, karena kan si gendaknya ini punya istri. Dititipin ke tukang ojek langganan dia nih. Dia bilang, bang nitip bini gue ya, ini kan udah 7 bulan, takutnya dia mules atau apa-apa, buru-buru samperin ke rumah gue, kata si gendaknya ini. Tapi salahnya itu yang dititipin malah ngambil kesempatan bang, sampai akhirnya suatu saat kepergok lah dia berdua nih lagi begituan di bedeng-bedeng, ditinggal sama si cowok ini. Tapi sampai lahiran dia masih ngebiayain. Setelah lahiran ini berdua kan dilepas sama si cowok yang biasa ngebiayain dia ini, dilepas. Anak bayinya ini bang, kalau siang dengan alasan ibunya cari tamu, kalau siang dari jam 9 pagi sampai sore itu dibawa dagang tisu, bayi belum umur seminggu bang, sampai mukanya gosong hitam. Nah kalau malam dari abis isya sampai subuh dibawa ngemis di flyover, sampai bekas gigitan nyamuk semua. Dapatlah saya aduan, saya omongin gak kena. Akhirnya saya bilang, alasan dia abis nggak ada yang ngejagain teh, jadi siapa aja yang mau megang, kan saya nyari uang. Ya udah saya bilang, ya udah sini anak lu teteh yang pegang, lu kalau mau nyari duit dah, yang penting susu sama pempes anakku nggak kekurangan, biarin teteh mah nggak usah diupahin, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya bawa, tapi udah gitu dia malah nggak pernah ngirimin susu sama pempes. Nah pas udah gitu jarak 2 minggu saya nggak ngomong tuh, saya pikir mungkin dia banyak kebutuhan kali, belum sempat ngirimin kan, belum ada uang. Tapi dengar dari orang-orang katanya tamunya banyak terus. Ya udah nggak saya ambil pusing. Pas jarak 2 minggu dia datang ke rumah, teh ini si dedek mau saya bawa dulu ya bentar, mau dibawa kemana? Saya bilang mau disuwung. Abang tau nggak sih disuwung? Suwung nggak tahu. Kayak kalung hitam gitu. Kalau anak suka rewel terus suka dimintain mah dukun beranak kan kalung hitam gitu ya. Mau disuwung di Ciledug. Dikasih kayak apa ya? Jimat. Nah pas udah gitu saya tanya dong, karena itu kan ibunya nggak mungkin saya larang-larang. Mau nginep apa enggak? Saya bilang maksud saya kalau emang mau dibawa nginep biar saya siapin pempesnya, botol susunya, apanya gitu kan. Enggak kok, ntar sore pulang. Ternyata 2 minggu nggak pulang-pulang bang. Pas lagi jualan sempat saya dengar, itu anak yang biasa lu urusin kan ditawar-tawarin orang, tahu tuh katanya orang Pertamina ada yang mau 28 juta. Oh, gila ya orang tua kayak gitu. Sampai akhirnya saya cari itu anak, saya ambil lagi. Karena apa? Saya tahu si perempuan ini tuh males banget bang. Ada aturan anak bayi buang air dari malam sampai besok siangnya nggak diganti-ganti, makanya ruamnya parah. Akhirnya saya ambil, saya ancam nih, kalau lu sampai masih jualin anak, gue laporin polisi. Dari situ dia nggak berani. Alhasil anak itu sama saya sampai besar. Sekarang udah mau 5 tahun, mau masuk PAUD tahun ini. Tapi masih ngirim uang sih? Enggak, kan udah meninggal ibunya. Oh iya udah meninggal. Nah meninggalnya tapi di anak yang terakhir. Setelah si anak cowok ini yang saya asuh nih, dia kan ngilang nggak ada kabar kan, sejak yang saya ancam itu. Ngilang nggak ada kabar, sempat dengar selentingan dari teman-teman waria, katanya dia hamil lagi dan nyari duitnya juga udah nggak di dekat tempat saya. Dia hamil lagi, saya bilang, waduh jangan bilang anaknya dijual lagi nanti. Ternyata benar bang, abis yang anak yang saya ambil, dia lahiran lagi dan anak perempuannya dijual ke orang. Jarak setahun dia hamil lagi nih anak yang kecil. Hamil lagi anak yang kecil. Saya sempat dengar tuh katanya
dia habis lahiran lagi. Jadi dari anak saya itu dia hamil lagi anak perempuan, dijual ke orang, terus hamil lagi anak perempuan ini yang terakhir. Ya itu ngehubungin saya tuh yang pas udah sakit. Ternyata dia itu sebelum dia ngehubungin saya, si adeknya ini, ternyata ini kali keempat dia dirawat, Bang. Pas saya datang ke rumah sakit, emang posisi udah nggak sadar, udah koma, udah nggak sadar. Adiknya sama suaminya bilang, iya ini katanya dari yang sebelum masuk rumah sakit dirawat yang pertama aja dia udah bilang cari rumah Teh Rini, ini si yang paling kecil titipin ke si teteh aja, karena kemarin yang gede aja katanya di tangan dia alhamdulillah sama kayak anak-anak lain hidup layak. Hasil pas hari itu saya ke situ, malamnya subuhnya dia meninggal, Bang. Jadi itu bayi saya bawa juga. Oke. Ya berarti mulia banget ya, apa namanya, Kak Reni. Jadi apa namanya, punya anak asuh dirawat dan diperlakukan seperti anak kandung sendiri gitu. Itu jarang loh orang kayak gitu. Apalagi kalau misalkan orang, aku males, repot, banyak anak, bla 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 gitu kan, nggak banyak orang yang pengen kayak gitu, Kak. Sebetulnya sempat kepikiran ke situ juga, Bang, tapi dibilang malas sih enggak, cuman aduh, mana yang itu aja masih kecil lagi sedang badung-badungnya kan, tambah lagi ini. Tapi kalau ngelihat kayak gitu kan, sanak saudaranya nggak ada yang mau tahu. Terus nasibnya anak itu gimana? Ya kepaksa saya bawa dong, Bang. Kan nggak tega. Daripada nantinya saya biarin terus saya ngerasa bersalah. Nah selepas saya ambil, ibunya meninggal kan. Ibunya meninggal, itu pas ibunya meninggal, posisi anaknya tuh malah makin drop. Ternyata pas dikasih ke tangan saya, anak ini juga udah ketularan HIV, ketularan ibunya, Bang. Jadi saya ngasuh anak bayi ini cuma 2 minggu, nyusul ibunya. Meninggal juga. Ya Allah ya. Makanya, aduh. Tapi Kak Reni, biaya semua dari Kak Reni? Iya. Gak ada dari Tapi kalau yang bantuan dari yang anak bayi ini, kayak pempes, susu sama pengobatan saya nggak mikirin, Bang. Ada 3 yayasan yang ngebantu anak bayi ini. Oh, oke. Kecuali kakaknya. Dan itu emang benar-benar satu ibu, 2 anak ini, 3 malah. Nah, kakaknya si bayi yang meninggal ini saya tahu sekarang adanya di mana, tapi karena emang orang tuanya, keluarganya sayang banget, jadi ya udah nggak apa-apa. Itu sehari-hari. Oke. Ya, mudah-mudahan Kak Reni ya dapat balasan yang setimpal lah, ya, dibalas sama Allah Subhanahu wa taala atas apa namanya niat baik Kak Reni untuk merawat mereka. Karena apa ya, doa-doa dari orang-orang ya kayak yatim piatu atau apa gitu emang mustajab banget Kak Reni ya. Apalagi Kak Reni merawat mereka dengan ikhlas gitu, pastinya ya saya yakin dan pasti akan mendapatkan balasan yang luar biasa sih dari yang Maha Kuasa. Sebetulnya Kak Reni, ya. Bang, di balik itu ada alasan kenapa saya ngambil anak-anak itu, Bang. Aduh, kalau cerita kadang saya suka nggak kuat ya, karena jujur saya aja dijual sama orang tua kandung saya. Oh ya Allah. Jadi ibu bapak saya yang sekarang itu bukan orang tua kandung. Makanya itu yang bikin saya, walaupun istilahnya ekonomi saya pas-pasan, tetap saya ambil. Dari usia kandungan 5 bulan apa 6 bulan gitu, saya udah ditawar-tawarin, Bang. Saya udah ditawar-tawarin ke orang. Akhirnya ada pasangan suami istri nih yang lama belum punya anak, dan akhirnya ya itu ibu bapak saya sekarang, istilahnya waktu saya diangkat anak udah kayak anak emas deh, Bang. Apa mau saya diturutin semua. Dari situ saya ngerasain Jauhin. ya namanya kayak anak semata wayang, gimana sih, Bang?
Sampai akhirnya bapak saya meninggal di pas saya kelas 4 SD. Jadi saya dari kelas 4 SD itu ngehidupin ibu saya yang lagi sakit kelas 4 SD, Bang. Nyari buat biaya sekolah sendiri, ngehidupin ibu saya yang sakit. Terus semuanya saya cari sendiri. Makanya saya nggak sia-siain kesempatan saya bisa sekolah karena ya itu, karena saya emang susah payah cari buat bayar SPP kalau dulu kan ya. Bayar SPP sendiri, beli buku sendiri, semua serba sendiri. Dari mulai subuh saya udah bangun kan, subuh-subuh udah ngider jualan nasi, terus lanjut berangkat sekolah. Orang-orang istirahat istilahnya main, kalau saya enggak, disuruh-suruh sama guru karena kan kita dapat upah lumayan buat tambahan makan. Pulang sekolah itu enggak langsung pulang ke rumah, Bang. Terus saya bawa baju salin langsung bantuin parkir di pasar. Ntar sore entah itu ada kelapa yang turun atau apa gitu, itu kuli-kuli ngangkutin, Bang. Itu dari kelas 4 SD. Makanya kalau buat hidup susah sampai sekarang saya udah nggak ngeluh lagi karena udah biasa. Udah terbiasa dengan kehidupan yang ya boleh dibilang yang dari bawah gitu, kayak sampai kehidupan pahit pun udah pernah Kak Reni jalanin ya. Apalagi ya itu sungguh ironis ya, yang kalau orang tua udah mau menjual-jual anaknya sendiri gitu ya. Saya jadi ikutan, wah kaget tadi Kak Reni, ikutan sedih juga sih sebenarnya ya. Namanya kehidupan Kak Reni ya, kita lika-likunya terlalu banyak. Memang semua orang pasti punya kehidupan masing-masing nih, tapi lika-liku kehidupan orang itu berbeda-beda. Ya mungkin ada orang yang terlahir dari keluarga yang terpandang, ada mereka yang terlahir mungkin lahir di kolong jembatan. Ya itu tadi, seperti Kak Reni, selagi kita bisa kuat untuk menghadapi cobaan, pasti kita akan berhasil. Saya lahir di tempat sampah, Bang, bukan di bidan. Maksudnya? Itu diambil sama ibu saya tuh, dijemput tuh bukan di bidan, emang udah lahir di situ. Jadi tempat pembuangan sampah, orang tua kandung saya cuman bikin kayak terpal-terpal yang penting gak kehujanan gitu. Ya Allah. Aduh, saya sedih. Oke, Kak Reni, saya kayaknya nggak kuat deh dengarnya kalau Kak Reni cerita lagi. Mungkin next kita lebih buka-bukaan lagi Kak Reni ya buat cerita. Kayaknya saya dengarnya aja ya banyak sih kalau kita mau saling curhat-curhatan apa yang dialami Kak Reni. Mungkin saya juga pernah mengalami kehidupan yang drastis, mungkin boleh dibilang keadaan yang miskin lah gitu Kak Reni ya. Tapi orang itu untuk kembali atau untuk biar hidupnya lebih sukses lagi pasti ada niat dalam hati, wah gue harus pengen sukses gitu. Jadi ya banyak deh pokoknya kalau pengen diceritain, mungkin dari Kak Reni juga mungkin nggak kelar dalam sejam 2 jam ya Kak Reni ya, betul ya, karena kehidupan kita dari lahir seperti apa sampai sekarang ini. Dan mungkin orang juga ngelihat saya yang sekarang ini, oh Bang Ali enak kehidupannya, tapi mereka nih nggak tahu dulunya seperti apa, mereka nggak tahu gitu. Oke Kak Reni, terima kasih nih buat curhatannya, cublenya, curhat dong Bang Ale gitu ya. Di sini Kak Reni terakhir mungkin ada yang perlu disampaikan lagi atau kesannya, pesannya mungkin buat penonton di rumah, silakan kalau ada. Jadi buat teman-teman yang ngerasa hidupnya kayaknya gue susah banget gitu kan, padahal mereka itu nggak tahu susahnya mereka itu ada lagi yang lebih susah dari mereka. Betul. Teman-teman belum tahu ya, saya kecil sarapan apa? Sarapan jengkol. Jengkol rebus dipakein apa namanya, kelapa. Iya. Itu sarapan kelapa saya dulu. Muda. Saking nggak kebeli beras ya. Oke, tapi saya di sini nggak mau curhat ya. Ya mungkin teman-teman bisa ngelihat, mungkin bisa dicontoh gitu. Kenapa sih Bang Ali bisa seperti sekarang ini gitu? Karena mungkin dulunya seperti itu. Oke, teman-teman, itulah tadi Cuble curhat dong Bang Ale yang diceritakan langsung oleh narasumber kita Kak Reni. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker.
subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua sebanyak-banyaknya biar channel YouTube Ali Jejak Backpacker ini mencapai 100.000 subscriber. Dan buat kalian juga yang punya pengalaman menarik, unik, dan mau diceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, silakan menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kareni, terima kasih pada Sama-sama, waktunya. Bang. Karenia tetap tegar, tetap kuat dalam menghadapi cobaan hidup. Tapi itu dulu. Kalau sekarang kan mungkin udah beda Karenia. Ya, alhamdulillah gitu ya, disyukuri aja Karenia. Sampai jumpa.